Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda hebat di rumah. Semoga hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, sebelum kita menyimak materi pembelajaran hari ini, silahkan Ananda dan teman-teman semuanya membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini Ananda kita akan belajar matematika mengenai sifat operasi hitung bilangan bulat. Sebelumnya kita sudah mempelajari sifat operasi hitung yang pertama, yaitu sifat komutatif. Hari ini kita akan mempelajari sifat yang kedua, yaitu sifat asosiatif. Bagi Ananda yang mempunyai buku matematika di rumah, silahkan buka halaman 18 dan 19. Baik, supaya kita lebih jelas lagi apa itu sifat asosiatif, silahkan simak penjelasannya berikut ini. Sifat operasi hitung yang kedua yaitu sifat asosiatif atau yang disebut juga dengan pengelompokan. Sama dengan sifat komutatif, sifat asosiatif hanya berlaku untuk penjumlahan dan perkalian saja. Langsung ya Ananda, sifat asosiatif pada penjumlahan dapat ditulis kurung buka A ditambah B kurung tutup ditambah C sama dengan A ditambah kurung buka B ditambah C kurung tutup. Nah, di mana A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Begitu juga dengan perkalian, sama dengan penjumlahan, hanya berbeda pada tandanya saja, yaitu A dikali kurung buka B dikali C kurung tutup sama dengan kurung buka A dikali B kurung tutup dikali C. Jadi, sifat asosiatif baik itu di penjumlahan atau di perkalian menunjukkan bahwa hasil penjumlahan atau perkalian tiga bilangan tersebut tidak dipengaruhi oleh urutan pengerjaan dari bilangan yang akan dijumlahkan atau dikalikan. Supaya lebih paham, kita langsung ke contoh soal saja ya Ananda. Kita ke contoh soal penjumlahan dulu. Soalnya, kurung buka 7 ditambah negatif 5, kurung tutup ditambah 10. Nah, di sini kita pindahkan kurung buka dan kurung tutupnya. Di soal itu kan kurung tutup dan kurung bukanya pada bilangan pertama dan bilangan kedua. Kita pindahkan ke bilangan kedua dan bilangan ketiga. Jadi 7 ditambah kurung buka negatif 5 ditambah 10 kurung tutup. Nah, setelah ini kita cari hasilnya. Sama dengan 7-nya kita turunkan, ditambah kita cari hasil yang di dalam kurung, negatif 5 ditambah 10. Kita perhatikan tandanya, tanda yang satu negatif dan yang satunya lagi positif. Karena yang positif angkanya lebih besar, maka hasilnya akan positif. Jadi kita kurangkan hasilnya, 10 dikurang 5 sama dengan 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Nah, kita buktikan Ananda apakah hasilnya tidak berpengaruh. Kita buktikan ke soal yang pertama tadi yang di sebelahnya. Kita cari hasilnya juga ya. Buka kurung 7 ditambah negatif 5. Kita cari hasilnya. Tandanya yang pertama positif dan yang kedua negatif. Karena yang positif lebih besar angkanya, jadi hasilnya pasti positif. Kita kurangkan hasilnya. 7 dikurang 5 sama dengan 2 ditambah 10-nya kita turunkan. 2 ditambah 10 sama dengan 12. Nah, hasilnya sama ya.
Sekarang kita ke contoh soal sifat asosiatif perkalian ya Ananda. Soalnya negatif 6 dikali kurung buka 4 dikali 8 kurung tutup sama dengan. Nah, kita pindahkan kurung buka dan kurung tutupnya. Yang itu kan di bilangan kedua dan ketiga. Jadi kita pindahkan ke bilangan pertama dan bilangan kedua menjadi kurung buka negatif 6 dikali 4 kurung tutup dikali 8. Sekarang kita cari dulu hasil yang di dalam kurung. Kita perhatikan tandanya. Tandanya positif dan negatif. Jadi dalam perkalian bila positif bertemu dengan negatif maka hasilnya akan negatif. Jadi negatif 6 dikali 4 sama dengan negatif 24. 8-nya kita turunkan. Jadi negatif 24 dikali 8 sama dengan negatif 192. Nah, kita buktikan dengan soal yang di sebelahnya, kita cari hasilnya ya Ananda. Negatif 6-nya kita turunkan dikali, kita cari hasil yang di dalam kurung. 4 dikali 8 hasilnya 32. Negatif 6 dikali 32 hasilnya, ingat tandanya negatif dan positif. Jadi dalam perkalian bila negatif dengan positif hasilnya pasti negatif. Jadi negatif 6 dikali 32 sama dengan negatif 192. Nah, hasilnya sama juga ya Nanda. Di sini Ibu beri contoh satu soal lagi ya Nanda, di soal penjumlahannya. Negatif 13 ditambah kurung buka negatif 5 ditambah 10 kurung tutup sama dengan, nah kita pindahkan kurungnya ya, menjadi kurung buka negatif 13 ditambah negatif 5 kurung tutup ditambah 10 sama dengan, kita cari hasil yang di dalam kurung terlebih dahulu. Negatif 13 ditambah negatif 5. Tandanya sama-sama negatif. Jadi hasilnya pasti negatif. Jadi kita jumlahkan. 13 ditambah 5 sama dengan 18. Jadi negatif 13 ditambah negatif 5 hasilnya negatif 18. Ditambah 10-nya tetap. Kita cari hasilnya negatif 18 ditambah 10 sama dengan negatif 8. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soal perkalian. Soalnya kurung buka 4 dikali negatif 7 kurung tutup dikali negatif 9 sama dengan, nah kita pindahkan kurung buka dan kurung tutupnya menjadi 4 dikali kurung buka negatif 7 dikali negatif 9 kurung tutup. Sama dengan 4-nya kita tulis dikali, kita cari hasil yang di dalam kurung. Negatif 7 dikali negatif 9. Ingat perkalian tandanya negatif dengan negatif maka hasilnya positif. Jadi negatif 7 dikali negatif 9 sama dengan 63. 4 dikali 63 sama dengan 252. Itulah sifat asosiatif atau pengelompokan pada operasi hitung bilangan bulat Ananda. Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Selanjutnya, supaya Ananda lebih paham, silahkan Ananda selesaikan soal-soal berikut ini.